Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haredang Bandung teh meskipun hujan, bertemu lagi bersama saya Kemal di Serupa Gulma, sebuah podcast ya yang diinisiasi oleh Seluas Tanah Merah, sebuah agensi di Kota Bandung. Yang kita tuh sebenarnya tujuannya ingin mengumpulkan komunitas-komunitas independen yang dia tuh punya aksi nyata bagi masyarakat. Nah, pengen jadi ruang untuk diskusi, pengen ruang untuk ngobrol. Nah, inilah Serupa Gulma. Dan karena Serupa Gulma itu kuncinya kolaborasi, saya tidak sendiri. Saya bersama seseorang yang tidak saya kenal di sini. Halo Kang, sehat? Alhamdulillah. Coba perkenalkan diri, kan kita belum kenal. Okay. Coba. Ini teh manggilnya apa? Sahabat, teman-teman, kawan-kawan Serupa Gulma. Apa ya? Oi. Sih nggak ada. Bebaskan. Halo, assalamualaikum, sampurasun. Saya Egar dari River Cleanup. Oke, Kang Egar. Saya tidak pernah ketemu dengan Kang Egar, jadi baru sekarang ketemu. Bener kan? Pisan. Bener kan? Bener, Secara kesadaran baru sekarang, tapi sebenarnya by the way teman-teman, dia itu senior saya di SMA. Senior pisan. Nyala. SMA 11 Bandung tuh SMA International School pada saat itu. Ingat gak sih? Ya, namanya. Iya. Tapi saya tidak mau bahas itu karena nanti Ainun bakal marah-marah. Saya akan ngobrol-ngobrol soal River Cleanup karena kemarin baru bikin kegiatan ya Kang ya? Ya, betul. Kemarin ada giat rutin tapi momentumnya lagi pas lagi sama World Cleanup nih. Oke, ya. Rutin tuh berarti tiap minggu? Ada kegiatan rutinan harian. Oh, harian. Ada weekly, ada bulanan juga ada. Oke. Nah, boleh mungkin bagi teman-teman yang belum tahu soal River Cleanup, boleh cerita Kang, aktivitasnya apa aja? Yes. Dia tuh emang suka bersih-bersih sungai gitu kan, atau kumaha? Ya, kebanyakan mungkin teman-teman teh banyak mengenal River Cleanup karena namanya River Cleanup gitu. Jadi identiknya mungkin dengan bebersih sungai, tapi sebenarnya yang kita upayakan teh harapannya tidak hanya dilihat hanya bebersih saja, karena kita teh percaya bahwa bebersih sungai mah bukan solusi terstruktur. Dibersihan ayeuna. Betul. 5 menit kemudian datang lagi sampahnya gitu. Jadi bukan solusi terstruktur. Jadi yang kita upayakan secara holistik pendekatannya lewat 3 pilar utama. Jadi nggak hanya bebersih aja, tapi bebersih mah tetap penting, harus dilakukan karena ternyata kondisinya sekarang teh sampah plastik terutama ya kita sangat concern ke arah sana. Betul. Udah banyak sekali volumenya yang sudah leaking ke lingkungan termasuk sungai. Dan kalau sudah ke sungai nantinya berujungnya ke lautan. Kalau sudah ke lautan effortnya lebih gede lagi gitu. Betul. Ya. Makanya kenapa upayanya kita dilakukan di sungai dan lebih ke sumbernya. Ke para yang menghasilkan. Yeah. Jadi lebih banyaknya sebenarnya ke people-nya sih, ke people behavior. Emang di Bandung banyak ya sungai ya? Sangat banyak sekali. Saya mah taunya Cikapundung aja. Cikapundung. Hampir setiap hari mungkin ya. Warga Bandung ngelewatin gitu ya, dan yang memang ngelewatin tengah kota gitu ya, banyak sekali, terutama juga anak-anak sungai yang mengaliri area kota Bandung, dan nantinya sebenarnya ujung-ujungnya ke Citarum juga ya. Teman-teman mungkin pernah ngedengar juga Citarum sempat dikenal sebagai salah satu sungai terpolusi di dunia. Betul. Gitu ya. Betul. Dan sedihnya ya kondisinya seperti itu. Betul. Paling utama adalah datang ke sumbernya, makanya kita bergerak juga di sungai dan di wilayah-wilayah perairan. Karena bagi kita kan orang perkotaan gitu ya, imajinasi soal sungai itu kan agak minim Kang, jujur kalau saya. Karena mungkin saya mah bercampur jeung orang Ciparai gitu. Maksudnya karena imajinasi sungai itu ya sungai berarti kan Cikapundung, kemudian Citarum gitu kan. Ada imajinasinya gitu. Tapi mungkin bagi teman-teman tuh sungai itu nu kumaha sih? Nu didefinisikan sungai terutama di perkotaan tuh nu kumaha? Apakah ada ukuran khusus gitu? Atau yang masuk klasifikasi sungai itu yang gimana? Solokan atau sungai enggak sih atau kumaha gitu? Ya, jadi sebenarnya dari sisi fisik ada beberapa ordo dari sungai tersebut gitu, berdasarkan dengan aliran arus air dan juga lebaran sungainya. Kebanyakan kalau di Bandung mungkin rada susah nemu sungai yang punya bantaran. Nah, gitu kan. Kita kebayangnya bantaran gitu kan. Daratan yang ada di pinggir gitu ya. Karena kebanyakan sungai-sungai saat ini di area perkotaan itu sudah di normalisasi. Jadi sudah bentuknya dinding-dinding, tembokan-tembokan. Jadi ruang untuk kita dekat dengan sungai agak sedikit jauh. Karena memang ngelihatnya ada di bawah ada sungai ya. Kayak misalnya kita main ke Braga, wisatawan kan nggak sadar di situ ada sungai.
Betul, kelihatannya ada di bawah. Emang gitu air ya. sungai gitu. Sedikit ke atas ke Dago ternyata banyak hidden gem gitu ya. Ternyata wah asik ruang Ternyata hiking bisa, ke arah urban gitu. gitu. Saya menarik gitu. Jadi sebenarnya memang banyak sekali cerita sekitar sungai gitu ya. Tagline-nya sumber kehidupan tapi kenyataannya itu tidak. Oke. Sangat disayangkan Iya, gitu iya, ya. iya, Terutama di sekitaran kita di area urban. Faktanya adalah dalam 60 menit kita membersihkan sungai dan itu berada di tengah kota, itu kita menemukan rata-rata 1,3 ton sampah plastik ditemukan. Sama 60 menit, hanya 60 menit. anjir, banyak banget. Gitu. Jadi sebenarnya sungai yang kita lewatin kelihatannya bersih ya. Iya, Yang pertama bersih. iya. Pas turun mah, pas kita temukan ternyata ya itu Sebanyak itu ya Kang ya? sangat banyak sekali. 60 menit. Ya. Wow. Itu di Ordo yang tadi, yang model Cikapundung. Ada Ya. yang lebih kecil lagi? Banyak anak-anak sungai ya, Ah. anak-anak kali. Biasanya nanti kalau ke pemukiman-pemukiman Oke. itu juga dari sisi tata kota dan pengairan gitu ya. Ada yang nantinya selokan-selokan kecil. Selokan kecil. Terus jalur-jalur drainase. Oke. Biasanya juga ditemukan beberapa titik yang jadi sumber banjir karena ternyata aliran drainasenya terhambat sama sampah-sampah plastik gitu ya. Iya. Itu juga sama sebenarnya sangat punya peran penting sekali Oke. gitu. Dan di Bandung teh ya beragam ya orang yang ngelihat si karakter anak-anak sungai ini teh. Satu, biasanya kita temukan beragam sampah atau limbah, baik itu cair ataupun padat, dan ada juga dari rumah-rumah gitu ya yang tidak terkelola akhirnya datang ke sana itu jadi dalam tanda kutip septic tanknya orang Bandung teh ya langsung udah tadinya tidak terkelola gitu ya. Betul. Dan itu pun sering kita temukan juga setiap hari ketika membersihkan sungai teh plastik gitu non organik tapi disebutnya mah sama kita teh corong tank baja cenah. Awas saya corong tank baja cenah. Nanti teh ada rudal keluar gitu. Sedihnya teh seperti itu gitu. Iya. Dan itu bisa jadi sumber penyakit juga kalau ternyata bisa jadi still water dan jadi titik-titik yang sumber penyakit. Oke. Wow, menarik ternyata ya. Ternyata nggak disadari banyak persoalan sungai yang kita hadapin ya. Tapi sebelum jauh ke sana kita bahas soal persungaian. Aku pengen tahu apa sih yang kemudian membedakan kan sampah teh ente di Sungai Hungkul Meridian. Nah, si River Cleanup tuh apa yang bedain sama organisasi lingkungan yang lain? Ya, sebenarnya banyak inisiatif yang memang sudah bergerak ke sungai itu bukan yang pertama ya. Kita juga banyak belajar dari teman-teman komunitas lainnya. Ya. Banyak para penggiat-penggiat juga. Yang ingin dilihat dari kita adalah upayanya tadi pendekatan holistik bahwa kalau bebersih mah itu mah udah jadi tanggung jawab kita semua ya. Tiap hari selama manusia hidup pasti menghasilkan sampah. Dan salah satunya adalah isunya yang tidak terkelola. Nah, ketika itu tidak terkelola maka kewajiban kita untuk mau membersihkannya. Ekosistem sungai harus tetap dijaga. Tapi ternyata paling utama adalah nutup kerannya. Ada banyak elemen-elemen yang punya peran besar terkait untuk upaya preventif ya nantinya. Jadi nggak ngomongin lagi bebersih sungai. Kalau bebersih sungai mah upaya kita biar banyak semua pihak harus mengerti peta masalahnya ada di mana, sumber masalahnya di mana, biar nanti mengurai solusi menjadi lingkaran-lingkaran pergerakan-pergerakan untuk nyelesain si masalah sampah di sungai itu bisa efektif. Jadi itu yang kita upayakan sebenarnya. Jadi lebih ke holistic approach ya. Holistic approach ya. Itu yang bedain sama yang lain ya. Jadi nggak cuman di ujung ya kayak kan suka ada tuh rumput kita tuh tumbuh lagi rumput gulma karena acara kita seru gulma. Tumbuh kan kadang dipotong tuh bagian atasnya ya, ujungnya, padahal ada akarnya. Ya kan, kadang tadi holistik, wah itu menarik. Itu yang menjadi kunci utama dari River Cleanup soal holistik. Nah, selama ini aku pengen nanya, sejauh mana sebenarnya berarti kegiatan River Cleanup yang tadi kan holistik tuh, sejauh mana? Apakah memang benar-benar yang kan kebayang sama saya kan bersihin aja gitu, seperti yang ada di sosial media itu kan ada ya yang suka bersih sungai kan ya bersihin gitu. Nah itu kan di ujung gitu. Tapi kan tadi Akang bilang holistik. Nah si holistikannya tuh gimana sih gitu? Ya jadi yang harus cermat adalah tadi upayanya adalah harus peduli kan kita teh awalnya teh paham dulu. You see, you touch, you smell, you understand the problem. Jadi mantap. Makanya kenapa pas dibawa ke sungai teh teman-teman itu akan selalu kita ajak dengan experience. Biasanya saya nggak akan selesai ngajakin untuk bebersih aja, tapi ngomong nggak berhenti. Kenapa ini kok nemuin ada saset? Kenapa saset ini ada di sini? Datangnya dari mana? Jadi sampai akhirnya ada upaya teman-teman secara hard work dari experience ngebersihin sungai, dan akhirnya di situ teh ada ruang di mana dia akan ngerasa itu teh membuat dia resah dengan kondisi si sungai. Wah, kuduna teu kieu harusnya mah enggak gini gitu ya. Kenapa saya harus bebersih? Bebersih mah never ending gitu ya.
Maka dari keresahan itu harapannya adalah ada beberapa best practice yang mereka pahami dengan harusnya saya merubah diri dengan perilaku yang sederhana, bring your tumbler kemanapun, mulai menghindari penggunaan plastik sekali pakai sampai ke arah yang gimana caranya akhirnya dia menginspirasi orang-orang sekitar. Ada nih simpul-simpul kolaborasi lainnya. Nah, ada 3 pilar utama dari holistic approach kita kenalnya dengan Clean River Model. Clean River Model. Ya, jadi Clean River Model ini adalah theory of change-nya river cleanup. Dan ditranslate jadi 3 pilar utamanya. Yang pertama adalah empower. Tadi salah satu upayanya adalah ngajak banyak pihak untuk paham dulu masalah, baru datang dengan solusi-solusi. Terus yang kedua adalah melibatkan teman-teman secara edukasi itu kita melibatkan sekolah-sekolah. Terus juga elemen-elemen warga, gerak bareng warga gitu ya. Biar ada ekoliterasi yang bisa diakses oleh siapapun. Karena yang kita temukan adalah bertemu dengan beberapa warga di segmen sungai gitu ya, buang sampah atau membakar sampahnya di dekat sungai. Pasti tanya, kenapa harus membakar, kenapa harus buang sampah di sungai? Dah saya mati baheula, tidak ada infrastrukturnya di sini. Ternyata banyak sekali permasalahan di sekitaran kita yang nggak bisa langsung dihardik bahwa ini masalah pemerintah, ini masalah warga. Ternyata kita harus lihat juga kondisinya seperti apa. Jadi beberapa hal yang akhirnya dari pemahaman ekoliterasi yang baik sampai ke tadi nih nantinya habis empower baru ke prevent. Preventnya gimana? Si preventnya tadi setelah hard work ya waktunya kita smart worknya adalah setelah paham maka alur aksinya harus terstruktur. Kemana nih perubahan perilaku dengan tadi melibatkan warga untuk kemarin udah bersih-bersih. Ketika mau bersih-bersih ada beberapa habit yang dibawa. Penghindaran penggunaan kemasan plastik sekali pakai lewat event biasanya suka ada konsumsi ya. Makanan, minuman itu paling tinggi itu potensinya. Nah, akhirnya dengan warga ayo ibu-ibu UMKM, ayo kita bikin giat, bikin workshop apapun itu tapi mulai ya best practice seperti ini nih. Gitu. Menarik. Terus gimana sih kalau misalnya ke pasar karena paling banyak saat ini saset itu paling tinggi sekali. Saset paling tinggi ya? Paling tinggi sekali. Yang kedua adalah kantong kresek. Kantong kresek. Dan kantong kresek ini biasanya dipakai sama kita itu usianya paling hanya 10 menit digunakan. Datang ke pasar tradisional, datang ke Toserba, datang ke warung, beli telur, dimasukin ke plastik bening biasanya telurnya, baru dimasukin lagi ke kresek warna hitam. Datang ke rumah perjalanan 10 menit, kresek tidak digunakan saudara-saudara. Kumpulin udah nggak jadi apa-apa. Dan itu sangat besar sekali. Besar sekali. Sedangkan umur si kresek itu bisa lebih tua daripada kita ya. Betul sekali. Dan yang harus hati-hati adalah ketika orang-orang ya udah solusinya adalah bersihin aja atau solusinya adalah daur ulang aja. Nah, ini yang harus cermat banget karena ternyata masalah sampah plastik yang ada di sungai itu nggak bisa selesai sama daur ulang karena ternyata itu adalah false solution. Iya. False solution. Kenapa? Karena di kemasan-kemasan sering sekali kita dapati ada tulisan bahwa daur ulang kemasan ini. Produsen bilang ke konsumen. Tapi kita sebenarnya punya nggak sih source-nya untuk mendaur ulang di rumah? Alatnya gimana caranya? Paling dibakar paling. Nah, banyak yang hal-hal yang ternyata harus difahami oleh banyak pihak dan ternyata porsi besarnya itu harus adanya perubahan sebuah sistem yang besar. Tapi lambat laun harus ada dukungan dari grassroots, bottom up sama top bottomnya juga berjalan, advokasinya juga dilakukan. Jadi nah itu ada di pilar accelerate. Jadi ketika ada prevent lewat edukasi dan pilar ketiganya accelerate ada percepatannya gimana nih? Ada jalur advokasi ke pemerintah, lalu juga riset-riset yang kita lakukan bareng sama teman-teman akademisi biar match nih ketemu gimana sih biar lebih ada percepatan. Wih, menarik. Jadi sebenarnya si holistic ini tuh menempatkan sungai tidak dalam ruang kosong ya Kang ya? Iya, karena kalau bebersih aja ngomongin fisik sungainya aja sebenarnya sungai ini yang terdampak jadi korban. Iya. Sungai ya yang jadi korban. Jadi sebenarnya sebelum ke sungai yang kita lakukan adalah lebih ke socio mappingnya dulu. Karena nantinya akan ada socio engineering si perubahan perilaku tadi karena si pelakunya adalah ini nih manusianya yang jahat. Katanya akan kayak gimana akhirnya mereka punya berdaya untuk menjaga sungai. Wow, menarik. Aku speechless sih sebenarnya karena ngelihat ya betul banyak orang ngelihat lingkungan itu tuh sampah itu tuh ada ngomonginnya ruang kosong maksudnya tuh material aja gitu tapi aku dapat insight luar biasa ya bahwa sebenarnya nggak bisa kita membiarkan sungai itu ada di satu ruang karena dia tuh ada manusianya di situ ada konteksnya ada konteksnya gitu. Wah, itu menarik. Nah, pertanyaan selanjutnya aku pengen lanjut ke karena tadi holistik dan programnya oke banget.
ada nggak sih kayak bukan piloting project ya, ada satu wilayah yang lagi digarap nih sama teman-teman yang itu bisa jadi listen learn kali gitu ya, buat teman-teman soal upaya yang tadi yang 3 pilar itu gitu, ada nggak? Ya, tadi penting banget ketika kita melakukan pergerakan dan itu tuh harus dirawat ya, terutama dengan energinya. Betul. Udah ada nih warga-warga yang sudah semangat mau, ayo let's go gitu ya. Betul. Terus akhirnya wadahnya akan seperti apa? Bagaimana keberlanjutan dari pergerakan-pergerakan ini? Jadi saat ini kita lagi fokus untuk belajar bareng, bergerak bareng sama teman-teman di action zone kita sebutnya. Action zone. Action zone ini Zona aksi ya. Zona aksi ini melingkupi 3 segmen sungai di Bandung. Ada segmen sungai Cikakak, segmen sungai Ciroyom, sama segmen sungai Citepus. Cikakak, di mana Cikakak? Nah, tiga sungai ini nantinya akan menuju ke Citarum Jadi kalau berada di Citarum teh sudah poek sebenarnya teh ya. Semua sampah yang ada dari hulu teh udah ketemu di Citarum dan effortnya gede banget. Sedangkan fokus kita adalah behavior transformation, perubahan perilaku. Jadi akhirnya menuju ke dekat dengan warga gitu. Di 3 sungai ini melingkupi juga 3 pemukiman. Ada di Kelurahan Nyengseret, lalu Kelurahan Panjunan sama Kelurahan Situsaeur. Jadi lebih banyak kita bergerak bisa sama warga. Betul. Wow. Saling menguatkan, terus tuh co-design dengan beberapa upaya-upaya yang timbul. Harusnya seperti ini, karena yang khawatir adalah inisiatif tuh sangat banyak banget. Inovasi ada, teknologi banyak, tapi ketika hadir dan melihat bahwa ini sebenarnya relevan nggak sih dengan kondisi kami, ini cocok nggak sih kalau misalnya dilakukan oleh warga gitu. Karena kalau itu masih basisnya dikuatkan dengan pendekatan yang industrial, itu tidak ada yang memiliki, karena kan keseharian yang di depan sungai teh warga gitu ya. Jadi model itu sebenarnya yang membersamai sungai teh dengan menjaganya ya itu lagi. Gitu. Jadi, terus kemudian kenapa memilih zona-zona itu sih, Kang? Ya, awalnya yang kita lakukan sebelum ada Clean River model ini adalah yang paling utama adalah adanya assessment. Jadi kita lakukan assessment. Berarti prosesnya kita akan ngomongin prosesnya ya. Jadi prosesnya assessment dulu. Nah, si assessment ini ada 2 hal. Yang pertama adalah kaitannya dengan karakter atau profil sungainya. Lalu yang kedua kita ada floating litter monitoring. Jadi kita memonitor karakter sampah yang ada di segmen sungai ini nih. Jenisnya teh apa aja? Siapa saja yang punya potensi untuk membuang sampah sembarangan dan akhirnya ada di segmen sungai ini. Lalu yang kedua adalah community survey. Melihat gimana sih pandangan teman-teman warga sekitar kaitannya dengan mereka melihat sungai seperti apa. Lalu sejauh mana kebiasaan-kebiasaan sudah terbangun gitu. Jadi akhirnya ketika kita mau ada inisiatif bareng-bareng, yuk nggak harus dari nol, karena ternyata sudah ada inisiatif dari teman-teman lain, dari ada NGO, terus komunitasnya sudah ada juga. Bahkan kita banyak belajar juga dari warga gitu. Jadi wah ya udah ngariung jadi akhirnya percepatannya ada di sana. Jadi nggak perlu selalu ada hal-hal yang birokratif cukup panjang sekali, karena ternyata yang dibutuhkan sama warga adalah didengar dan aksi. Udah bisa selesai nih. Yang dibutuhkan ternyata gotong royong. Ya udah, gotong royong aja. Gitu. Jadi Jadi kadang kita mikirnya aduh panjang nih prosesnya ya, harus asesmen dulu, penelitian dulu, tapi enggak ya, di lapangan enggak gitu. Satu harus divalidasi dengan data, betul. Tapi yang paling utama adalah memahami bagaimana inisiatif-inisiatif tadi yang untuk jadi solusi adalah benar-benar relevan dengan apa yang dibutuhkan. Karena kalau ternyata nggak bisa diimplementasikan untuk jangka panjang, karena ngomonginnya perubahan perilaku nggak seperti buka balikin tangan, timeline-nya panjang banget. Jadi ini yang penting banget, sangat ngereyeh gitu ya. Ngereyeh gitu, mendengarkan, lalu bagaimana, belum lagi banyak sekali kondisi-kondisi sosial yang ternyata beragam ya. Memahami karakter teman-teman yang ada di sekitar, terus juga apa kebiasaannya, apa yang membuat mereka menarik. Betul. Pola komunikasi dan lain-lain. Assessment. Setelah assessment apa yang dilakukan? Setelah assessment itu tadi, jadi akhirnya kita ada socio mapping. Jadi di sana kita melihat ada banyak sekali elemen-elemen warga yang punya upaya dan bisa berdaya gitu ya. Ada edunya kita ada teman-teman muda ini, kelompok-kelompok teman-teman muda bisa jadi bagian dari pergerakan ini. Terus juga teman-teman dari para Sri Kandi, ibu-ibu ya. Nah ini teh paling berdaya gitu ya. Kalau ngomongin masalah power of mama ya, dan jaragoan gitu mereka. Karena mereka analis handal adalah para emak-emak.
semakin suaranya kecil itu semakin penting. Paling paham gitu ya. Tentu gitu cerita iya mah gini gitu. Jadi kita teh banyak sekali bantu sama para emak-emak ini. Ibu-ibu ini hebat luar biasa karena tadi dari sisi kebiasaan di rumah tangga potensi sisa konsumsi kita sebutnya sebelum menjadi sampah itu banyak di preventif upayanya itu datang dari para mama di dapur. Nah, dari dapur belanja mereka yang lebih banyak belanja gitu ya. Jadi lebih memahami kayak gimana. Terus juga bapak-bapaknya kan gotong royong ya. Kebiasaan gotong royong itu sudah ada dari kita gitu. Jadi bapak-bapak berdaya terus juga bagaimana pendekatan religi juga sangat penting sekali karena kalau ngomongin tentang sanksi gitu ya. Ada yang nanti akan ada aturan bahwa buang sampah sembarangan akan dikenakan denda 5 juta rupiah, berapa juta, 3 bulan kurungan penjara. Namun kenyataannya law enforcement itu sangat-sangat minim sekali saat ini kita lihat. Jadi pendekatannya bagaimana? Ada para tokoh-tokoh lokal gitu ya, tokoh agama berbicara tentang bagaimana spiritual approach bisa lebih ngena gitu betul. Karena kalau ada masalah biasanya warga ketemunya bukan sama aparat, ketemunya sama imam di masjid, Pak Ustad gitu ya, dengan pastornya di gereja gitu ya, banyak lebih curhat jadi akhirnya bisa mengena. Keren. Kang Didi itu aya nu antropolog teh Kang. Keren pisan maksudnya. Ya begitu, beragam sih ya teman-teman. Karena maksudnya pendekatannya teh sangat memahami konteks masyarakat. Karena kan di masyarakat itu kan ada jejaringnya ya. Kita nggak bisa pakai pendekatan yang tadi enforcement gitu yang dari tiba-tiba ya polisi gitu kan. Sama aneh gitu kan. Tapi tadi bagus pendekatannya pakai Pak Ustad. Yang itu teh orang mereka tuh kita gitu, bagian dari mereka kemudian menyampaikan gitu. Nah, ide-ide itu munculnya dari mana? Dari warga. Dari warga. Betul. Wow. Karena sebenarnya kalau kita pergerakan kita river cleanup. River cleanup ini asing untuk teman-teman gitu ya. Betul. Warga ibu-ibu river clean teh naon? River cleanup, Bu. River teh naon? Macam-macam gitu ya. Jadi Bu, orang gotong royong ya sebenarnya mah gotong royong kan ya kerja bakti gitu ya sebenarnya. Nah, dan itu teh roots-nya teh sudah ada di sejak zaman baheula gitu ya. Terus pembiasaan untuk menghindari plastik sekali pakai teh sudah ada dari zaman baheula juga. Betul. Dan itu yang disuarakan dan akhirnya lebih ngena gitu ya. Udah aja pembiasaan tradisi teh datang dari warga untuk warga gitu. Nah, Kang bisa kasih contoh nggak Kang aksi konkret yang mungkin baru-baru ini ya yang masih dikerjain di 3 zona itu berarti ya 3 wilayah itu yang lagi dikerjain sama teman-teman di sana. Ya, saat ini kita lagi berupaya terus gitu ya sama wargi-wargi di Action Zone. Salah satunya tadi lewat empowering, oke. Jadi kelas berarti bentuknya atau ada kegiatan rutin kita checkpoint gitu ya. Kumpul terus sama Sri Kandi sama ibu-ibunya ayo kita workshop gitu ya. Terus juga sama teman-teman muda ngelihat saat ini lagi disiapkan adalah upaya preventifnya di preventive and collection. Jadi ada bank sampah, sudah ada modelnya bukan model yang baru tapi gimana upayanya akhirnya bisa membuat ini bisa berjalan dengan sangat baik, diaktifasi gitu. Terus juga ada mamang-mamang petugas kebersihan. Betul. Ini ada yang suka keliru ngomongin teh tukang sampah. Mana sebenarnya tukang sampah teh gitu. Beliau ini adalah tukang kebersihan. Betul, para petugas kebersihan ini adalah mereka-mereka yang sangat harus dimuliakan sebenarnya. Iya, betul. Karena kebayang teh kita mah bisa bebersih, bisa liburan enak ya, tapi tukang sampah mah yang diingat sama orang, tukang sampah tara libur. Mereka mah kalau mau libur teh kan harus mikirin ya. Ini saya belajar dari Pak RW dari Cijerah ya. Mang Kodir. Mang Kodir pendekatannya juga luar biasa. Ini teman-teman yang berdaya gitu ya. Bahwa para petugas kebersihan ini ya mereka mengutamakan warga gitu ya untuk mau libur pun gitu ya luar biasa. Mikir dulu ya sebelum mereka mau libur teh. Betul, kumaha engke. Jadi sampah warga usaha. Nah, kepikir ai urang mah bororaah gitu ya. Iya bener ya. Nggak pernah mikirin kalau gitu. Iya. Makanya tolong teman-teman yang iuran sampah jangan ragu-ragu. Itu tuh. Hak mereka tuh. Iya. Oke. Wah menarik. Apa tadi bikin checkpoint terus? Ada checkpoint terus di sekolah. Secara formal kita menuju ke sekolah-sekolah. Kita ada namanya Plastic Lifer School. Plastic Lifer School. Okay. Jadi upaya yang kita upayakan dengan warga sekolah. Jadi tidak hanya sama murid, tapi kita melibatkan guru, staf sekolah, lalu juga orang tua siswa gitu ya. Gimana bukan lagi sistem lecturing, tapi gimana melibatkan adik-adik ini untuk critical thinkingnya sama design thinkingnya. Karena mereka ini luar biasa, hebatnya luar biasa untuk menyerap banyak sekali informasi. Gapnya teh lumayan
besar gitu ya, karena mereka akan selalu bertanya kenapa ini begini, kenapa ini begini. Nah, ketika kebutuhan eksplorasinya tidak terfasilitasi, maka mereka mungkin akan bingung harus ini yang akhirnya critical thinkingnya mereka kita bangun terus gitu sama design thinkingnya akhirnya di-challenge sama kita untuk apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman Blue Team kita sebutnya. Blue Team. Blue Team ini adik-adik yang bergerak di sekolahnya untuk nyelesain permasalahan yang ada di lingkaran sekolahnya aja dulu. Zaman kita baheula SMA ya teh sih nu kitu. Ayo nama cara ranggih baru lah teh. Iya. Baheula mah nongkrong di warung sih kita di Mang Ado baheula mah. Mang Ado. Malah kita jadi buang-buang sampah tuh di depan si Mang Ado itu kan Batagan. Alhamdulillah amin. Mang Ado benar sehat. Nah, tadi kan tadi baru 2 ada lagi Kang. Akselerasi. Nah, akselerasinya ini salah satu upayanya adalah ada ruang riset yang kita buka juga. Ruang riset. Jadi memang sama beneran ruang. Ya, kalau ruang kita versi kita adalah ruang belajar tanpa tembok. Oke, wow, keren. Jadi karena setiap apapun yang kita lakukan biasanya selalu dekat dengan sungai. Termasuk juga ada sekolah Sungai Sabtu sama adik-adik di Action Zone di area aksi itu selalu mendekatkan diri dengan sungai. Jadi karena memang harapannya mah pengennya punya sekolah gitu, tapi kita tidak mau terbatas dengan tembok yang harus ada gitu. Jadi akhirnya ruang belajar tanpa tembok kita dekat dengan sungai. Nah, ruang risetnya ini sama teman-teman akademisi. Jadi ngelihat gimana upayanya ketika tadi sudah ada yang leaking di sungai, pembersihannya harus lebih optimal. Jadi lewat teknologi yang datang dari rekan-rekan engineer di kampus gitu ya, warga kampus. Akhirnya si teknologi yang kita terapkan juga ini harus bisa menjadi open source, lebih inklusif harapannya. Nah, jadi bisa dipakai sama siapapun. Jadi ketika ada teman-teman yang mau melakukan hal yang serupa, nggak usah dari nol lagi karena dari 0 sampai 5 itu gagalnya sudah dilakukan sama kami. Jadi biar kalau ada inisiatif baru lagi, ya udah startnya dari 5 aja, ngapain dari 0 gitu. Biar ada percepatan dan lebih banyak lagi. Jadi akan semakin cepat ya. Kedua, ketemu sama government. Menyampaikan keresahan kita melalui data-data bahwa apa yang kita temukan, lalu apa yang government mendengarkan. Harusnya. Mungkin mereka mendengarkan sebenarnya. Harusnya betul. Pasti. Jadi banyak juga upaya-upaya yang baik gitu ya. Namun yang diharapkan adalah continuous. Dan keberlanjutan ya. Ya betul. Dan upayanya adalah sebenarnya kalau dari permasalahan plastik dan sampah di lingkungan kita dan sungai adalah porsi besarnya itu ada di government sama produsen. Karena tadi ruangnya adalah model bisnisnya sudah ada, produsen harus diikat dengan regulasi. Jadi harapannya ini yang terus kita suarakan juga. Karena nggak bisa juga ya kita melepaskan itu ya. Karena mereka yang punya kapasitas untuk bikin kebijakan dan lain sebagainya. Betul. Kayak mereka harus tetap diajak. Sangat. Harus diajak. Wah, menarik. Nah, akselerasi. Udah berarti setelah akselerasi. Accelerate ya, itu pilar ketiga. Jadi empower, prevent, sama accelerate. 3 pilar itu yang dilakukan dari 2021. 2021. 4 tahun, wih asik banget. Kendalanya ada nggak? Selalu ada, dan ini yang kita lihat juga dalam berproses dan dalam bertumbuh juga banyak belajar dari kendala-kendala yang kita temukan. Semangat naik turun, terus juga ya tadi yang harus dirawat adalah energi dan bagaimana pergerakan ini terus ada, sama beberapa hal yang kaitannya dengan regulasi ya, itu yang panjang banget. Ya itu tadi. Itu yang menjadi kendala utama ya. Betul untuk saat ini karena mau nggak mau porsi besarnya ada di sana. Sedangkan kalau akar rumputnya harus disupport juga sama top bottom ya itu akan lebih cepat nanti dampaknya. Tapi kalau di sisi warga, maksudnya apakah mereka punya keresahan nggak sih terkait dengan sampah gitu di sungai? Karena ini menarik loh Kang. Zaman dulu kalau kita lihat ke lanskap rumah ya, rumah tuh mengarah ke sungai zaman dulu. Betul sekali. Karena sungai itu kehidupan. Betul. Tapi hari ini sungai itu jadi nonggongan, rumah itu jadi nonggongan sungai gitu betul, kan. Betul. Jadi lebih ke ya udahlah buat buang-buang gitu. Betul. Nah, berarti kan ada nggak sih keresahan itu di masyarakat terkait perlu membersihkan sungai dan sebagainya gitu? Dari sisi ruang dan tempat hidup, sebenarnya memang ada beberapa nilai-nilai dasar yang sudah diterapkan sama para pendahulu kita bahwa harusnya masih sistemnya waterfront. Di depan tadi ada riparian air yang akhirnya bisa digunakan untuk sumber-sumber makanan gitu baheula teh gitu ya. Jadi nggak sulit, sumber makanan teh ada di dekat sungai gitu ya, dirawat gitu. Karena ada di belakang akhirnya itu tadi peran sungai teh ada di belakang gitu. Nah, di samping itu juga memang sebenarnya yang diharapkan tadi warga teh punya keresahan yang satu adalah
mereka terdampak dengan kondisi sungai yang tidak sehat, sehingga harusnya jadi sumber kehidupan tapi jadi sumber penyakit. Betul. Dengue, demam berdarah karena alirannya terhenti dengan sampah. Terus yang kedua banjir. Oh iya benar. Kebencanaan Betul, ini juga betul, jadi salah betul. satu bencana ya, Bencana, masalah betul. dari air. Terus juga bagaimana mereka ngelihatnya juga jadi tidak sehat ya, maksudnya tidak sehat tuh jadi kebiasaan-kebiasaan mereka yang harusnya nyaman di ruang hidup mereka. Sekarang kalau kemana-mana tuh sampah gitu, ada lagi leaking point, ada lagi mismanaged waste di mana-mana gitu. Terus sedikit-sedikit sekarang ini juga kondisinya kan tempat pembuangan akhir ini, tempat pemrosesan akhir sudah overloadnya sampai 1.200% gitu, artinya bukan main-main lagi gitu. Bukan 200% ya, 1.200 artinya ini harus sangat-sangat serius dan datang solusinya harus dari rumah tangganya masing-masing. Tapi ya itu tadi ya, konsumen nggak bisa jadi dilimpahkan, porsinya ada besar di produsen dan pemerintah. Nah, akhirnya itu jadi menarik ya soal perspektif itu. Menarik ke konsep tadi yang akan ceritain soal fase preventif dan collecting system. Itu kan berarti kan ada di situ kan berarti ya, betul. si posisi yang harus dilakukan oleh rumah tangga kita. Nah, sejauh ini river clean up itu apa ya, konsep yang dicoba disampaikan ke masyarakat terkait dengan tadi fase preventif ini dan collecting system kayak gimana, serta langkah-langkahnya tuh gimana sih supaya warga kan naon sih orang mah geus biasa micin sampah ka dieu, tiba-tiba ada teman-teman river clean up datang gitu, kok preventif kok jadi riweuh urang gitu. Ya, yang dibangun di awal adalah ketika ada preventif berarti akan ada perubahan kebiasaan dan itu akan cukup panjang sekali. Dan awal yang kita bangun adalah tadi ekoliterasi dan knowledge ya, pengetahuan dari warga untuk bahwa kenapa big why-nya heula gitu. Kenapa saya harus merubah perilaku? Why ya itu ya. Nah, Kang, dari aki saya ge da Betul, itu kan ngabeulem sampah mah di sini gitu. Di sini, Bakar betul. sampah mah selalu di sini. Akhirnya kita berikan pemahaman-pemahaman dan itu nggak transaksional dan sangat panjang sekali. Betul. Terus juga dalam satu rumah juga ternyata ada ayah, ibu, anak, kakek mungkin ya, terus paman. Nah itu semua ternyata harus kita jangkau juga. Jadi pendekatannya akan sangat unik per segmen sungai ataupun per area pemukiman dan itu yang kita lakukan yang pertama. Sehingga ketika adanya perubahan, salah satunya adalah preventifnya ada ecobins, ada infrastruktur dasar yang kita bantu untuk teman-teman di area aksi. Jadi ecobins ini kita sebar di public space, terus di sekolah-sekolah sama di area pemukiman. Gimana upayanya? Jadi nanti akan memudahkan warga-warga sekitar untuk akhirnya mau memilah sampah. Tahu nih kalau mau plastik harus ke sini. Lalu datangnya nanti ke sini udah dimasukin ke ecobins, dikemanain? Akan ada waste bank atau bank sampah yang akan diaktifasi, sehingga nanti bisa dikelola tuh, sirkular ekonominya bisa berjalan. Gitu. Terus sisi lainnya bagaimana sorting station saat ini atau pemilahan, karena tadi ya ada para petugas pengangkut sampah gitu ya, para mamang gerobak itu harus dimuliakan. Jadi kita saat ini lagi berupaya untuk gimana mengoptimalkan kerja para mamang gerobak biar aman. Lalu yang kedua lebih mudah lagi. Nah, salah satunya tadi komunikasi yang dijalin lewat household atau rumah tangga. Jadi dipisah di householdnya ya. Betul. Jadi nanti harapannya adalah minim sekali jumlah valuable plastik harus dikirim ke TPA. Gitu. Jadi benar-benar hanya residu aja. Oke. Tapi itu masuk ke semacam upaya preventif menghentikan sampah masuk sungai berarti ya itu tuh ya. Sangat besar sekali karena jadi yang kita lakukan dari sisi assessment juga ada mismanaged waste mapping gitu. Jadi kita ketahuan nih di action zone ada berapa titik area kayak illegal landfill-nya, terus berapa titik yang biasanya orang-orang buang sampah sembarangan ke titik sungai gitu aja. Itu ya ada titik-titiknya ya? Ada titiknya. Maksudnya nggak random? Nggak, ada titiknya dan kita monitor kapan sih sampai kita tahu bahwa di titik A itu biasanya orang buang sampahnya pukul 6 pagi karena lintasan A. Itu ya? Betul, karena kita harus tahu kebiasaannya siapa yang buang sampah, kenapa mereka buang sampah. Oh ternyata dia berangkat mau ke pasar, pagi-pagi akan ngelewatin jembatan tersebut, karena rumahnya ada di belakang dan tidak ada infrastruktur yang mendasar, mereka bingung harus buang kemana, sambil ke pasar buang sampah di situ. Pas dilihat, oh dalamnya apa aja, sampai kita buka si komposisi sampahnya apa aja sih. Oh kalau komposisi sampah yang paling banyak adalah kresek, maka komunikasi yang harus kita jalin adalah biar ngulangin kresek gimana caranya. Relevan nih dengan oh iya saya banyak banget yang dipakai kresek. Harus gimana nih nge-substitute si kreseknya harus pakai apa gitu. Wow. Berarti tadi upaya collectingnya tadi yang sebelum ke preventif berarti collecting data informasi betul. Cukup panjang ya? 8 bulan.
8 bulan. Dilakukan oleh berapa orang gitu? Rutin setiap bulan. Hari ini juga ada. Jadi setelah ngumpulin baseline data, terus sekarang kita sudah mulai mengimplementasikan si Clean River model, itu dilakukan lagi, masih terus dimonitoring biar tahu nih. Ini sebenarnya Clean River model yang kita lakukan sudah on track atau sebenarnya ada yang harus dibenahi di-adjust gitu. lagi gitu ya. ya. Karena kan nothing is perfect gitu. Jadi kita yakin bahwa setiap inovasi ataupun inisiatif juga harus selalu ada pengembangan. Iya. Tapi dalam proses itu suara lagi. Ya maksudnya suara warga didengar nggak sih Kang? Karena kan mereka kan punya kebiasaan ya. Kebiasaan apa gitu. Nah hal-hal itu aku nggak tahu. Si River Cleanup itu ini kayak semacam template yang dibawa sistemnya dari luar. Berarti kan dari luar kan? Maksudnya dari luar dalam artian bukan masyarakat itu kan, gitu. Nah, apakah ini ada ruang-ruang gitu untuk menyesuaikan dengan kebiasaan si warga sehingga bisa fit in sama kondisi di zona itu? Si Clean River model ini sebenarnya bukan hal yang sangat baku dan rigid, itu nggak boleh karena memang ketika bicara sungai akan sangat unik sekali, approach. Jadi tadi co-design itu harus selalu ada. Dan di sanalah ruang teman-teman akan selalu bersuara bahwa Kang, dah saya mah kebiasaan nanti entek kieu. Kang, kayaknya ini mah bisa dilakukan bahwa ada beberapa best practice yang expertnya adalah datang dari ibu-ibu. Kalau ternyata di RW 2 bisa, ketika kita datang ke RW 5 dan ternyata karakternya sama, ini bisa duplikasi gitu. Kenapa enggak gitu. Betul. Bisa saling belajar. Jadi bahasanya tidak lagi menggurui tapi ya udah warga ketemu warga ngarobrol. Kan asik nih ya. Iya, benar. Karena ngomongin sampah sama sungai teh, boring things. Iya. Kemarin juga udah ada, selalu ada gitu ngomongnya sampah lagi. Selalu gitu ya? Ya, udah mulai boring, skeptis. Ada, skeptis ada karena ya boring. Iya betul. Kok nggak selesai? Betul. Ya akhirnya ya udah gimana caranya biar tadi ternyata solusinya ada di sini. Tinggal gimana sih si ruang-ruang diperkuat lagi gitu. Oh, menarik. Tapi sebenarnya gimana kemudian teman-teman menghandle kondisi, kan tadi dibilang boring ya si urusan sampah itu kan. Pasti kalau di awal mah mungkin orang masih melihat dulu gitu. Pasti rame gitu. Nah, selanjutnya kan melempem tuh emosinya, semangatnya gitu si warga tuh. Naik turun ya. Naik turun. Nah, gimana memanage itu supaya? Ya, yang pertama adalah teman-teman ini ketika bergerak tentunya naik turun semangat itu sangat wajar, humanis semangat ya. Gitu. Tapi yang paling memungkinkan untuk bisa selalu merawat semangat adalah dikasih semangat lagi gitu. Jadi nggak belang betong gitu. Jadi merawat kebiasaan dengan rutinitas. Nah, rutinitas ini jangan sampai stuck jadi satu hal yang membosankan. Jadi beberapa upaya yang kita bawa juga adalah edutainment. Seminar naon ini teh, workshop apa ya udah kita main kartu aja yuk. Menyenangkan gitu. Tapi ternyata sebenarnya ketika main kartu teh ada beberapa nilai-nilai dasar terkait dengan good sorting habit. Ngomongin tentang ada yang namanya daur ulang teh apa sih sebenarnya, memahami apa daur ulang, apa preventif gitu ya, dengan bahasa-bahasa yang mudah diterima gitu karena keseharian teman-teman itu. Jadi terus juga teman-teman muda biasanya kalau ngomongin ayo kita ada workshop tentang persampahan, boring, sepedahan aja yuk. Sepedahan aja yuk, ngenal kota sepedahan, guided cycling tour. Sebenarnya yang kita bawa adalah ya itu tadi, sebenarnya ngajak mereka untuk melihat sisi lain kota bahwa ada yang begini ya. Kenapa kok begini ya? Akhirnya menurut lu gimana harusnya? Ya udah keluar. Terkadang itu Kang ada teman-teman yang ngerasa ini tuh boring, tapi ternyata ketika dibawa dengan hal yang menyenangkan, keberlanjutan itu teh ada. Sebenarnya ada. Nah, cuman gimana ya men-trigger itu. Jadi cari apa yang minat mereka tuh dari mana, dari apa itu yang kemudian dieksplorasi lah istilahnya gitu ya. Wih, menarik. Nah, terus tadi kan kita ngomongin soal collecting, soal fase preventif. Nah, aku jadi tertarik tadi, jadi keingetan soal Plastic River School. Nah, kemarin sempat ngobrol sama teman-teman bahwa akan launching ya di bulan September ya, 1 September kemarin. 1 September kemarin, nah gimana tuh, boleh cerita? Jadi Plastic River School ini upayanya kita untuk tadi melibatkan teman-teman di sekolah. Harapannya sebenarnya kedepannya mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah muatan lokal di sekolah yang kaitannya menjadi sebuah kebiasaan membawa habit yang baik untuk lingkungan. Tapi tadi jadi adik-adik ini gerak bareng sama kita. Satu ada literasi lingkungan yang dibawa. Terus yang kedua adalah di challenge bagaimana mereka untuk menjadi detektif gitu. Detektif mereka akan menganalisis nih di sekolah teh ada apa saja, apa yang saya lakukan. Jadi pelibatannya nanti mereka akan leading, bukan lagi
kamu harus melakukan enggak, tapi Oke. menurut kamu baiknya gimana Oh, gitu. Jadi oke. adik-adik akan punya kesempatan lebih banyak lagi untuk ruang eksplorasi mereka karena memang saat ini kita fokusnya di sekolah dasar. Oke. Ada sekolah dasar negeri, Oke. sekolah dasar swasta juga Ya, gitu. ya, Jadi ya, ya. gimana caranya mereka bisa tadi critical thinkingnya critical datang, thinking, terus betul, juga betul. gimana sama teman-teman ini bukan lagi kompetisi, tapi Betul. gimana caranya ketika sekolah A ketemu sama sekolah B, Oke. aku mah di sini gini, mendingan gini aja. Ini mereka pada ngobrol, Iya, iya, teman iya, sebaya teh ya. Iya, Gitu. benar. Jadi hal yang menarik gitu. Dan solusi itu bisa diimplementasiin di satu sekolah. Harapannya nantinya adalah dari sekolah kakak-kakaknya kita bisa belajar malu. Labnya Oke. ada di sekolah. Jadi datang ke sekolah nih adik-adik aja bisa berhasil. Oke. Yuk kita belajar sama teman-teman Iya, di iya, sekolah iya. ini. Iya. Ada berapa sekolah berarti yang Saat ini ada sekolah ada 10 sekolah di Bandung. Wow, Sama banyak juga. 10 sekolah di Surabaya. Surabaya juga? Iya. Oke. betul. Gimana bisa gitu Kang ininya? Eh, Prosesnya? ya ini kolaborasi kita River Cleanup sama Kamensis Oke. yang sama-sama juga NGO juga yang sangat concern juga terkait dengan permasalahan sampah. Oke. Teman-teman di Kamensis juga sama. Hmm. Ada 2 kota saat Oke. ini yang kita mulai dan baru mulai kemarin. Mhm. Baseline surveinya sudah berjalan, terus juga sekarang teman-teman sudah ada Inspire Session. Ya. Habis ini nanti bentar lagi mereka akan memulai untuk plastic count. Mereka akan mengidentifikasi apa aja sih karakter plastik sekali pakai yang hadir di keseharian mereka di sekolah. Iya. Nah, wah menarik, ada 10 di Bandung, 10 di Surabaya, Surabaya. Berarti ya. 20. Ya ada 20. Kurang lebih ada 20 Ya. sekolah. Nah, ini kan menarik ya Kang. Yang akan dihadapi sama kita kan sama teman-teman gitu adalah anak-anak ya. Anak-anak betul. Yang ajaib-ajaib kan. Wah seru pisan. Ya kan, ajaib-ajaib gitu. Kemudian lagi mereka pasti selalu ikut tren apa gen A berarti ya, generasi Alpha, ya. generasi Alpha yang ajaib, skibidi toilet bla bla bla. Itu benar. Saya menjadi banyak sekali belajar kosakata baru. Ini tak apa? Sigma. Sigma tenaon gitu. Macam-macam. Iya, nah akhirnya gimana tuh strategi teman-teman menghadapi mereka? Ya betul. Mereka ini sangat haus dengan challenge. Karena satu yang mereka konsumsi saat ini trafficnya sangat tinggi sekali, semua informasi sangat cepat sekali hadir di depan mereka. Jadi Betul. ketika kita datang, gimana caranya distraction yang ada di sekitaran mereka bisa teralihkan dengan satu hal yang menarik. Ya. Jadi dasarnya sebenarnya yang akan kita bangun saat ini adalah big why-nya dulu. Big why. Kenapa? Ngapain aku bersih-bersih? Ngapain aku kotor apa? Iya. Kenapa? Nah, itu yang kita bawa dulu. Oke. Polanya adalah storytelling, Storytelling. menghadirkan kembali itu gitu ya. Contoh. Upayanya saat ini kalau di Sekolah Sungai Sabtu dan juga di PCS adalah ada Inspire Session. Oh, oke. Jadi nantinya teman-teman akan masuk ke dalam kelompok gitu ya. Oke. Kelompoknya ini nanti akan bercerita tentang kesatria sungai, terus juga ada kesatria sungainya, Ya. ada storytelling ngebangun itu. betul. Wow. Terus juga mereka mengenal sungai yang terdekat dengan lingkungannya sendiri Iya, dengan iya. sekolah. Tahu nggak sih tiap hari teh lewat sungai itu mereka Iya, teh. iya. Tapi nggak tahu nama sungainya teh apa. Gitu. Oke. Terus mereka teh diajak sama kita untuk melihat nih kondisi sungai teh. Menurut kalian harusnya gini nggak sih si Oke, sungai teh gitu. oke. Jadi perannya sungai seperti apa? Menguatkan kembali bahwa sungai teh harus jadi bagian dari Iya, keseharian iya. mereka Iya, gitu. iya. Kenapa bau sungai? Nah, ini ada kekhawatiran Benar gitu. sih, Terus benar. mereka ngelihat sampah tiba-tiba dilempar Iya, dan iya. seringkali kita melihat bahwa melihat cerminan ketika mereka diajak ke sekitaran sungai ada orang yang buang sampah sembarangan dan itu orang dewasa gitu. Betul. Jadi mengedepankan adab Betul. sebelum ilmu. Betul. Karena itu penting banget Yes, karena yes. ketika ilmunya mau sepintar apapun ketika dasarnya adabnya tidak dibangun sejak Yeah. dini itu akan menjadi hal yang sangat berbahaya sekali. Yeah, Jadi yeah, yeah. harapannya itu big why, Big lewat terutama itu tadi ya metode storytelling yang seru. Yeah. Terus biasanya kita ada role playing. Oke. Jadi ada roleplay. sampai akhirnya mereka kalau di Sekolah Sungai Sabtu mereka diajak ke pasar. Jadi Oke. kalau mau berbelanja terus ketemu berinteraksi dengan para pedagang. Oke. Datangnya sekali pakai teh si plastiknya datang dari mana aja. Ya. Masak nol sampah teh apa aja. Ya. Jadi lebih peka mungkinnya sama Betul, lingkungan, betul, berinteraksi betul, lagi sama orang-orang di sekitarnya. Betul. Ya, ngembangin kayak semacam gamifikasi juga ya. Betul, itu harus menarik karena ya mereka up to challenge ya. Jadi Iya. pengennya teh nggak menarik sedikit ya udah aja. Langsung skip mereka. Nggak seru. Saya jadi kepikiran bikin Roblox terus mereka harus bersihin sampah. Itu karena ya mereka senangnya itu gitu. hal yang ada di depan mereka. Jadi gimana caranya kita juga terus berupaya untuk selalu update dengan dunia teman-teman Gen Alpha. Iya, betul. Soalnya teman-teman di sini juga suka naik gunung, Kang. Ah. Asli, sama Kang. Cuman bedanya mereka di Roblox.
Mereka summit udah berapa gunung kalian ya? Kemarin Kerinci ya, Kerinci. Nah, itu. Kerinci, Iya, tapi Di di Roblox. Roblox betul. Oke. Nah, mungkin belajar dari Gen Alpha sih mereka. Nanti bisa dikembangin. Wah, seru. Nah, aku pengen nanya yang agak personal sih, Kang. Maksudnya personal tuh pengalaman pribadi Kang gitu soal kan sungai itu ya tadi balik lagi di imajinasi aku teh sungainya jauh gitu. Meskipun sebenarnya kalau di secara lokus 5 menit ke Cikapundung teh Kang, ke rumah saya. Tapi bagi saya mah itu mah bukan kehidupan saya gitu. Jauh banget nggak kebayang gitu sungai itu. Kalau Kang sendiri apa sih yang kemudian men-trigger jalan hidup bisa jalan hidup memilih ini gitu? Kenapa sih gitu? Apa yang men-trigger akhirnya bergabung atau jadi inisiator di River Cleanup tuh apa sih gitu? Anak saya Kenapa? Aja merinding ngomongin anak euy. iya karena memang yang dilihat adalah saat ini sebelum menggerakkan River Cleanup saya aktif juga di dunia pariwisata. Oke. Di ekoturism, Oke. terus juga lebih membawa teman-teman yang mau bergiat di pariwisata tapi lebih mengenal kotanya dari sisi yang lain gitu ya. Oke. Dan selalu yang saya temukan adalah sampah lagi. Kondisi sungai yang memang dari tiba heula teh ya semakin menyedihkan ya. Betul. Maksudnya. Dan betul. ketika anak saya semakin tidak punya ruang, Betul. apalagi sekarang ya Betul. di area kota gitu tidak punya ruang dan melihat sungai itu seharusnya menjadi satu ruang belajar untuk mereka, ruang eksplorasi dan ternyata itu cerminan orang-orang saat ini teh adabnya jauh dari apa yang diharapkan sebagai banyak dilulukan sungai sebagai sumber kehidupan. Apa kabar nanti ketika anak-anak saya abai juga gitu. Jadi penggeraknya mah anak ya. Penggeraknya mah anak gitu. Jadi harapannya mudah-mudahan bisa ada amal jariah minimal ke anak sendiri gitu dan nantinya dia akan meneruskan karena pergerakan ini teh harapannya mah yang paling PR besarnya mah penerus ya regenerasi. Benar. Mungkin nggak pernah tahu usia saya selesai kapan gitu ya. Tapi PR teh masih banyak. Tapi yang harus disiapkan adalah siapa yang akan menggerakkan dan harapannya mah anak-anak teh tidak terdampak dengan adabnya yang lupa dengan si sungai teh. Punya peran besar untuk hidupnya gitu. Aji jero pisan lamun ngomongkan anak teh. Iya sih karena ya kita pengen ya anak kita tuh dapat ruang yang pernah kita alamin ya Kang ya. Ya. Misalnya punya ruang buat main layangan, berenang di sungai dan sedih pisan gitu ya kalau mereka nggak dapat kesempatan itu ya. Dan Betul. mungkin kalau nggak terjadi itu bisa jadi salah kita juga. Ya, yang mau diwariskan teh apa gitu ya. Jadi dan teu duit tunggulnya nu diwariskeun teh harta unggul. Yang dikhawatirkan itu ya sebenarnya bagaimana adab yang nilai-nilai yang sebenarnya itu dari leluhur kita sudah ada tapi semakin kesini teh semakin ada pengurangan orang selalu disibukkan dengan berbagai hal gitu ya. Oke. Jadi si sungai yang sebenarnya ada di depan kita teh jadi terlupakan. Iya. Ada satu hal yang ketika sebenarnya kan setiap aktivitas kita di sungai itu kita dipaksa untuk menunduk ketika kita harus memungut sampah. Dan itu teh Tuhan teh selalu mengingatkan kita bahwa kamu lihat lagi ada di sekitar kita dan kamu teh harus mau menunduk dan mengambil apa yang dibuang dan abai tidak mengedepankan adab gitu ya. Hard work capek gitu ya. Tapi ketika kita ambil satu kemasan plastik yang ada di sungai gitu ya, ternyata kalau kita lihat dampaknya teh luar biasa gitu ya, harapannya ada ikan yang terselamatkan sehingga dia tidak harus makan kemasan plastik. Ada pohon yang akarnya bisa tumbuh bertahun-tahun karena ternyata dia juga bisa bernafas karena tanahnya baik, tidak dipenuhi plastik. Sampai hewan-hewan, burung juga akhirnya ketika pohonnya tumbuh bertahun-tahun, burung juga ada rumah gitu. Jadi ya itu tadi ya, karena ketika sungainya sudah ngasih kehidupan teh, yang mana sebenarnya sungai sumber kehidupan teh? Itu tagline hungkul atau kumaha? Benar. Ngeri pisan. Kalau misalnya seandainya si program River Cleanup ini berhasil gitu, sejauh mana sih Akang bisa ngelihat dampak bagi masyarakat di Kota Bandung selain tadi untuk anak-anak ya, udah pasti itu mah. Tapi ini mah sama serupa Gulma. Kata ya Kang Ucok, saya nge-quote juga kata Kang Ucok bahwa menjadi terus menerus dan menjadi banyak. Nah itu sebenarnya yang jadi kekuatan atau semangat kita di akar rumputnya itu ya. Benar bisa. Terus menerus dan menjadi banyak. Besar mah kayak lo kemangke gitu. Benar dulu gitu ya. Benar dulu dan terus menerus dan menjadi banyak, ini harapannya dan merawat semangat itu ya. Betul, jadi
manfaatnya juga bisa dirasakan oleh teman-teman di sekitar dan datangnya dari kita lagi gitu. Jadi bukan hal yang asing, tapi yang datang dari diri kita sendiri. Oke, iya. Wow. Dan tentu semangat ini nggak boleh ada di kita aja sih Kang. Aku harap gitu. Maksudnya ini semakin mengakar, semakin banyak hidup tumbuh gitu di antara kita. Kalau seandainya masyarakat luas pengen terlibat gitu ya, ambil andil gitu dalam gerakan river clean up gitu atau apapun lah, kebersihan lingkungan, sungai, hutan, apa yang bisa mereka lakukan? Dengan beragam karakter teman-teman relawan yang banyak membantu kami, itu punya peran masing-masing gitu ya. Dan bisa sangat berkontribusi. Yang pertama, teman-teman ingin mengenal sungai, ingin mulai dengan bersih-bersih sungai, silakan bisa hadir. Kita berkegiatan setiap hari, Senin sampai Jumat, setiap pagi-pagi kita biasanya hadir ke hotspot kita sebutnya untuk membersihkan sungai. Terus juga kalau mau bantu di sisi pilar edu bisa hadir di Plastic Lover School atau di Sekolah Sungai Sabtu dengan warga-warga. Terus juga beberapa workshop kita lakukan juga kalau teman-teman berkenan jadi fasilitator gitu ya. Jadi kita sebutnya river buddy, teman sungai gitu ya. Itu bisa hadir juga. Tinggal kontak aja di sosial media kita. Sosial media, apa sosial medianya? @rivercleanup_Indonesia di Instagram. @rivercleanup_Indonesia. Digabungin. Disatuin semua. Huruf kecil semua. Bisa ke sana aja. Dan biasanya kita selalu ada checkpoint tiap bulan. Jadi ada namanya River Cleanup Day. Sebulan minimal sekali. Lalu juga ada kerja bakti bareng warga. Itu biasanya ada tradisi Jumat bersih. Itu merawat itu. Jadi setiap Jumat pagi kalau mau gerak bareng mangga. Selain itu juga ada ruang riset. Teman-teman mahasiswa sekarang ini ada beberapa yang lagi melakukan tugas akhirnya. Lalu risetnya juga ngebantu kita lewat keilmuannya mereka. Terus ada brand audit juga saat ini kita lakukan. Setiap hari kita melakukan sampling. Jadi kalau mau bantu, mangga. Gitu. Asik guys. Ternyata bisa ya kita ikut berkontribusi. Kang, ini nggak kerasa udah mau sejam. Wah, asli ya sejam. Udah mau sejam. Nah, terakhir. Harapan River Clean Up untuk masa depan sungai di Bandung dalam 5-10 tahun ke depan. Harapannya. Semakin banyak orang-orang di sekitar yang memahami kondisi sungai kita, bahwa sungai kita tidak baik-baik saja dan hadir dengan solusi. Dari mata turun ke hati, dari hati turun ke aksi. Karena kalau hanya melihat saja itu tidak akan menyelesaikan masalah. Semoga semakin banyak orang-orang yang terketuk hatinya mau bergerak dengan hati, itu paling utama. Karena yang bergerak dengan hati maknanya semakin besar sekali untuk orang-orang di sekitarnya. Jadi mudah-mudahan si pergerakan yang harapannya bisa serupa Gulma gitu ya, kecil tapi ya itu tadi terus menerus bisa dirawat. Dan selalu membawa kebermanfaatan untuk sungai dan sekitar. Wih, keren banget. Amin, mudah-mudahan. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin, luar biasa sekali. Sebuah closing statement yang bikin saya merinding, karena kalau saya kasih closing statement juga nggak akan berguna apa-apa. Tapi intinya bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan hari ini tentu bukan buat diri kita ya Kang ya, tapi buat seseorang yang kita sayangi di masa depan ya, salah satunya anak-anak kita atau pewaris kita. Mudah-mudahan mereka mendapatkan kesempatan yang sama dengan kita, sungai yang masih indah, sungai yang masih ada ikan. Mungkin dunia pada akhirnya mengarah pada kehancuran, tapi pilihan kita mau jadi orang yang mempercepat kehancuran itu atau yang mau memperlambat. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Kang. Hatur nuhun pisan. Hatur pisan. Mudah-mudahan kita terus bisa kolaborasi. Amin. Sampai semakin luas lagi kegerakannya se-Indonesiaeun. Bersih sungainya. Amin kan barudak. Siap. Nuhun pisan sekali lagi. Sami-sami. Terima kasih teman-teman. Saya Kamal Andreas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys. Nunya Kang. Sama-sama kami dulu. Bisa.